Cerita bermula dari seorang gadis kecil bernama Alicia yang berumur 7 tahun bangun dari tidurnya. Ia menyadari bahwa saat ini ia masuk ke dalam sebuah dunia otome game dan berakhir menjadi villain dari cerita tersebut. Bukannya merasa sedih, Alicia malah merasa sangat bahagia karena telah menjadi villain, di mana satu-satunya tujuan hidupnya saat ini adalah menjadi villain terbaik sepanjang masa. Alicia pun berlari di dalam rumahnya, di mana beberapa mate di sana kaget dengan tingkah laku Alicia. Wajar saja, karena Alicia yang asli tidak mungkin akan menyapa mate-nya di rumah. Meskipun begitu, Alicia sudah memantapkan tujuannya, yaitu menjadi villainess terbaik dalam sejarah. Setelah lelah, Alicia memutuskan untuk belajar karena masih banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah mempunyai fisik yang kuat. Dia pun memutuskan untuk menghampiri kakaknya bernama Albert dan memintanya untuk mengajarinya seni berpedang. Albert menjadi gelisah dengan perubahan sikap yang terjadi dengan Alicia, termasuk saudara lainnya yaitu Henry dan Alan. Namun sebagai putra tertua, Albert mengatakan bahwa seni berpedang tidaklah mudah. Alicia harus mempelajari dasar-dasar seperti meningkatkan kekuatan fisik atau semacamnya, dan itu harus dilakukan selama seminggu penuh. Kedua kakak Alicia tampak meremehkan Alicia, tetapi Alicia tidak patah semangat dan akan menunjukkan hasilnya seminggu kemudian. Beralih ke perpustakaan keluarga William, Alicia tampaknya sedang mempelajari sihir, karena di dunia ini hanya bangsawan yang bisa menggunakan sihir, dan keluarga William termasuk 5 keluarga besar yang bisa menggunakan sihir, terutama sihir kegelapan yang sangat cocok untuk Alicia yang ingin menjadi seorang villainess. Tapi pertama-tama Alicia harus belajar cara menggunakan sihir dari buku. Beberapa jam kemudian, meskipun sudah mencari dimanapun, Alicia tetap tak bisa menemukan buku tentang sihir. Meskipun begitu, buku tentang ilmu lainnya sangat melimpah di perpustakaan ini. Dan pada akhirnya, Alicia juga mempelajari ilmu bidang lainnya hingga larut malam. Alicia benar-benar tenggelam dalam membaca buku dan merasa apakah Alicia sebenarnya sehebat itu, karena dengan mudahnya membaca buku sebanyak ini hanya dalam sehari. Alicia pun berlanjut dengan berlatih fisik seperti push up dan semacamnya. Meskipun sangat sulit, tapi ia tetap harus melakukannya demi menjadi villainess. Dan waktu pun berlalu begitu cepat hingga pagi datang. Alicia yang baru bangun langsung melanjutkan aktivitasnya dengan berlatih fisik seperti sebelumnya, dan tanpa sadar hari ini ia bisa melakukannya lebih mudah dari sebelumnya. Tapi Alicia tetap melanjutkan aktivitasnya yang sama seperti ke perpustakaan dan latihan fisik selama seminggu berturut-turut, dan tanpa sadar seminggu kemudian Alicia tumbuh dengan sangat pesat, di mana ia dengan mudah melakukan backflip. Selain itu, ia juga dengan mudah melakukan 500 sit up dan 300 push up, lalu membaca 10 buku dalam waktu sejam saja. Meskipun begitu, kenapa Alicia saat ini sangat berbeda dengan Alicia yang ada di game? Di dalam game, Alicia sangatlah lemah. Selama seminggu itu pula, membuat keluarga Alicia sendiri khawatir apakah Alicia melakukan sesuatu yang aneh karena bertindak berbeda seperti biasanya. Bahkan ketika ditanya, Alicia tak ingin menjawabnya, sehingga keluarganya berpikir Alicia pasti merencanakan sesuatu. Tapi ia tak peduli akan hal itu. Setelah seminggu berlalu, akhirnya Alicia bisa berlatih pedang sesuai janji Albert. Ketika berjalan menemui Albert, Alicia menyadari keberadaan seseorang. Ketika ia melihat orang tersebut, orang itu adalah target cinta dari game ini sedang berkumpul bersama, di mana ada Hudson Eric, Smith Finn, Evans Gale, Kenwood Curtis, dan terakhir ada Seeker Duke atau dikenal sebagai Pangeran Duke, satu-satunya putra raja saat ini. Merasa ada sebuah kesempatan, Alicia memutuskan untuk meninggalkan kesan pertama yang jahat di depan semua pria tampan ini, sehingga kesan villainnya semakin kuat. Ketika Alicia menghampiri mereka, mereka berlima menjadi berisik karena kehadiran Alicia yang membuat Alicia menjadi kaget. Tentu, Alicia kaget karena betapa tampannya kelima pria itu di hadapannya. Tetapi sebagai calon villainess terbaik sepanjang sejarah, ia tak bisa memperlihatkan sisi anak kecilnya. Alicia pun menyapa mereka semua dengan anggun. Sapaan tersebut membuat 5 pria itu heran karena tak sesuai dengan apa yang mereka dengar sebelumnya. Tetapi semua dibantah oleh Alan yang berkata Alicia memang selalu aneh dan keras kepala. Bahkan seminggu lalu, tiba-tiba Alicia meminta Albert untuk mengajarkan seni pedang. Alicia dengan tegas mengatakan bahwa hari ini adalah hari untuk memenuhi janji minggu lalu. Namun ditanggapi seperti anak kecil
kecil yang membuat Alicia sedikit kesal. Alicia pun mengambil pedang milik Albert dan langsung memotong sebuah apel hingga terbelah menjadi dua untuk menunjukkan tekadnya. Albert yang melihatnya bertanya sekali lagi apakah Alicia benar-benar serius, dan Albert pun setuju untuk mengajarkan seni berpedang kepada Alicia yang membuat Alicia sangat bahagia. Setelah itu Alicia pergi meninggalkan Albert untuk mengganti pakaiannya. Albert yang saat ini masih tak percaya dengan perubahan sikap yang dialami Alicia, yang mana sebelumnya dikenal sebagai adik yang egois dan keras kepala, berubah menjadi gadis yang imut dan jujur. Tak terasa, setahun berlalu dan tidak ada hari tanpa latihan bagi Alicia. Saat ini, Pangeran Duke sedang mengawasi Alicia yang sedang berlatih. Pangeran Duke tenggelam dalam dunianya karena meskipun sudah dipanggil berkali-kali oleh Albert, Pangeran Duke tetap fokus dengan Alicia. Alicia sendiri selama setahun sudah berlatih pedang sesuai instruksi dari kakaknya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun sangat membosankan dan menyakitkan, itu semua Alicia lakukan demi satu tujuan, yaitu menjadi villainess terbaik sepanjang sejarah. Dan untuk mencapai tujuan itu, Alicia harus bekerja keras, sekeras mungkin, baik itu studi maupun pedang. Tetapi saat ini Alicia menyadari kalau Pangeran Duke selalu memperhatikannya. Dengan tatapannya yang lembut membuat Alicia sedikit goyah. Dan juga bisa dibilang Pangeran Duke itu adalah tipe yang paling disukai Alicia. Tetapi ia tak boleh goyah sedikit pun karena Alicia ingin Pangeran Duke berakhir dengan sang heroin. Dan tujuan akhir Alicia adalah menjadi penjahat yang akan diceritakan dari generasi ke generasi dan menjadi sejarah. Dan cerita pun berlanjut.